Bentar ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Baik, terima kasih kepada host dan moderator karena sudah memberikan kesempatan untuk sharing kepada teman-teman semua ya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Rahayu dari SMA 1 Bojong Pucung. Tema yang akan disampaikan kali ini yaitu tentang bright music. Apakah di sini ada yang suka musik? Ya. Mengapa saya membawakan tema ini? Karena saya suka musik dan ketika saya sedang belajar atau sedang mengerjakan pekerjaan rumah untuk membantu ibu saya, itu pasti saya akan mendengarkan musik. Apakah di antara teman-teman ada yang seperti itu? Baik. Oke. Belajar kadang membuat stres ya bagi sebagian orang. Dengan mendengarkan musik, mungkin bisa mengelola stres tersebut menjadi lebih baik, dan musik membantu otak dan tubuh untuk lebih tenang saat belajar. Kadang pikiran menjadi lebih rumit karena banyak yang dipikirkan. Agar lebih tenang, mungkin musik bisa membantu teman-teman semua ketika sedang belajar. Jadi, ayo semangat belajar ya, musik akan menemanimu. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya, apakah teman-teman tahu marching band? Atau salah satu dari teman-teman adalah anggota marching band? Atau mungkin, oke, terima kasih. Atau mungkin teman-teman pernah melihat marching band sebelumnya? Baik. Apa itu marching band? Marching band adalah sebuah organisasi pertunjukan yang paling populer dan penting di pertandingan musik yang memiliki faktor dalam menilai kualitas dan nilai seluruh program musik dalam sebuah institusi. Jadi, marching band ini sebuah organisasi yang populer
Dan marching band ini ada pada saat Perang Dunia Kedua yang bertujuan untuk mensupport para prajurit yang akan berjuang untuk negaranya masing-masing. Jadi marching band ini sudah sangat tua ya. Sebelumnya tahu tidak perbedaan antara marching band dan drum band? Ada yang tahu? Apakah itu terlihat sama atau tidak? Saya akan menjelaskannya. Jadi, marching band merupakan permainan alat musik di mana alat musiknya sudah lengkap dari drum sampai trompet. Jadi, marching band ini mempunyai banyak sekali alat-alat yang digunakan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan mereka ini alat utamanya itu trompet. Kalau drum band merupakan suatu permainan di mana alat utama yang digunakan ialah drum. Jadi mereka itu hanya menggunakan drum, tapi ada juga alat tiupnya itu pianika. Kalau marching band itu trompet, jadi sangat beda ya antara marching band dengan drum band. Selanjutnya, ini ada foto ketika saya dan grup band saya mengikuti event terakhir dan terbesar di mana banyak sekali band-band besar yang akan melawan kami. Di sini banyak sekali dari berbagai kota ya. Ini sangat seru sekali. Grup band saya tidak begitu banyak alatnya, namun bisa dibilang sudah lengkap. Dan band-band yang lain itu mereka mempunyai banyak sekali alat-alatnya seperti trompetnya itu ada 20, baritonnya 7, melofonnya 7, saksofon 8, tuba 5, snare drumnya 12, bass drumnya 5, dan mereka mempunyai banyak sekali sedangkan kami hanya mempunyai trompet 5, bass drum 4, quintom 2, snare 3. Ya kita sangat sedikit namun sudah lengkap. Tapi alhamdulillah kita dapat juara 2 divisi senior brass. Ini se-internasional ya. Divisi senior brass itu merupakan ajang brass alat tiup yang sudah senior. Jadi mungkin bisa dibilang sudah fasih ya di bidang brassnya. Selanjutnya, alat-alat marching band. Ada yang tahu alat-alat marching band itu apa saja? Jika tidak tahu, saya akan memberitahunya. Sebelum ke alat, marching band ini dibagi menjadi 3 divisi, yaitu percussion, brass, dan color guard. Percussion ini merupakan instrumen musik perkusi yang dimainkan sambil berjalan dengan meletakkan pada alat pengait khusus. Jadi kita akan menggunakan caril untuk mengaitkan drum tersebut dan percussion ini dibagi menjadi 2 yaitu percussion battery dan percussion pit. Percussion battery ini alat-alatnya yaitu snare drum, quintom, bass drum, dan hand cymbal. Snare drum ini yang paling depan, yang satu, dan quintom ini yang banyak. Ini bass drum dan hand cymbal itu ini yang paling belakang sekali ya. Kalau percussion pit itu merupakan alat pukul yang memiliki nada seperti vibraphone, timpani, grand kassa, marching bells, dan marimba. Sedangkan brass itu sekelompok pemain instrumen musik tiup yang diiringi pula dengan percussion. Brass ini adalah sekelompok pemain musik tiup. Jadi brass dan percussion ini harus saling melengkapi ya. Brass ini terdiri dari trompet, bariton, flugelhorn, euphone, bariton, tuba, dan melopon, kemudian saksofon. Dan ketiga ini ada color guard.
Color guard merupakan bagian yang mendukung keindahan secara visual. Jadi, color guard ini adalah pemercantik sebuah grup dari marching band tersebut. Kalau di Indonesia itu marching band ini color guard ini biasanya dimainkan oleh perempuan kalau di Indonesia, sedangkan di band-band besar di luar negeri itu mereka yang mainnya itu laki-laki. Gak tahu kenapa ya di Indonesia itu sangat malu mungkin laki-laki untuk memainkan flag ini bendera, sedangkan di luar negeri itu tidak malu mungkin ya, sehingga banyak sekali laki-laki yang memainkan flag gitu. Dan color guard ini tidak hanya flag tetapi ada saber, big flag, bendera yang besar sekali, rifle dan air blade. Itu adalah alat dari color guard. Kemudian ada mayoret. Mayoret ini adalah seseorang yang melakukan aksi atau gerakan dalam suatu penampilan parade dengan menggunakan tongkat. Ya, yang seperti teman-teman lihat di sini, mayoret ini akan membawa tongkat dan tugasnya ini untuk mengatur barisan. Tapi mayoret ini hanya pada saat parade atau pawai saja. Selanjutnya di sini ada field commander atau FC. Tugasnya itu untuk mengatur tempo dan menjaga tinggi rendahnya nada. Kalau di paduan suara itu, field commander itu seorang dirigen, ya sama seperti itu. Kemudian di sini ada kadet dan anggota marching band. Sebelum menjadi anggota marching band, biasanya akan menjadi kadet terlebih dahulu. Kadet ini akan dilatih stretching atau pemanasan secara fisik maupun alat. Setelah mereka lancar, mereka akan dilantik dan setelah itu mereka sah menjadi tim inti dari anggota marching band tersebut. Jadi mereka akan mengikuti event-event besar setelah menjadi anggota marching band. Selanjutnya ada notasi musik. Notasi musik ini merupakan simbol-simbol untuk melambangkan tinggi rendahnya bunyi. Seorang anggota marching band harus bisa membaca dan memahami notasi musik tersebut. Jadi mereka itu harus bisa membaca dan mempraktekannya not ini ke dalam alat mereka masing-masing. Contohnya ini adalah not 1/2, ini 1/4, ini 1/8, 1/16, 1/32. Kalau ini adalah 4 ketuk, jadi 4 kali pukulannya. Kalau di percussion itu 4 kali, kalau di brass mungkin 4 kali napas gitu ya. Kalau ini 2 ketuk, ini 1 ketuk, ini 1/2, jadi hanya setengah. Kalau ini 1/4 ketuk, ini 1/8 ketuk. Selanjutnya menjadi seorang anggota marching band harus saling mengerti dan peka terhadap lagu yang akan dimainkan agar lagu tersebut enak didengar, ya. Karena jika tidak saling mengerti itu akan berpengaruh terhadap nada. Oleh karena itu, anggota marching band ini harus benar-benar hafal lagu maupun visual-visual yang akan dimainkan sebelum mengikuti. Jadi sebelum mengikuti event atau perlombaan, dan visual ini adalah variasi kombinasi visual ini. Jadi kita harus berlari atau berjalan ke sana kemari sambil membawakan alat plus memainkan alat yang berat ini dalam gerakan kombinasi, dan kita harus benar-benar memperhatikan langkah kita agar tidak terjadi tabrakan. Dan juga anggota marching band ini dibiasakan ya untuk selalu menjaga alatnya masing-masing. Karena alat marching band ini tentunya sangat mahal sekali. Jadi kita harus merawatnya sebagaimana aku mencintainya. Oke.
Eh, Mungkin itu materi dari saya. Sebelum masuk ke tanya jawab, saya akan memperlihatkan eh, video dari salah satu marching band luar negeri ya. Bentar saya cari dulu. Ini. Terlihat tidak? Ini boleh dilihat ya. Ini adalah marching band luar negeri. Gak ada suaranya. Bagus sekali bukan? Sudah seperti itu saja ya. Sebelumnya, sebelum masuk ke sesi jawab, di sekolah kami juga ada alat marching band. Jadi, ayo kita bergabung dan berlatih untuk menjadi anggota marching band di SMA Negeri 1 Bojong Picung ini. Ya, mungkin sudah materi yang saya berikan. Ada pertanyaan mungkin? Awal masuk mungkin, oh iya kata Bu Ade, awal masuk akan dibentuk oleh saya ya. Kita belajar marching band bersama. Oke, ada pertanyaan? Mungkin ingin menanyakan berapa sih harganya alat marching band itu atau bagaimana sih pukulannya? Oh iya, gue langsung teh. Langsung aja. Oke, ada yang bertanya. Naya Dwi Anjani, terima kasih sudah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naya Dwi Anjani dari Seman 1 Bojong Picung. Ingin bertanya bagian apa yang sulit dari marching band tersebut. Bagian yang sulit ini, menurut saya tidak ada bagian sulit ya. Ketika kalian benar-benar latihan, kamu akan mudah memainkan alat tersebut sehingga lancar saja ya, itunya apa tuh, ketika kita mengikuti event itu akan lancar-lancar saja ketika kita hafal betul-betul dengan lagu dan visual-visual yang diberikan oleh coachnya masing-masing, seperti itu. Boleh, silahkan Muhammad Yusuf.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yusuf. Iya, boleh pertanyaannya? Wih, iya, iya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Hal yang terburuk yang pernah saya alami mungkin ya ketika mengikuti event, sepertinya ketika drumland saya disuruh untuk melemparkan stick stick drum, namun saya sedikit meleset, tetapi saya bisa menanganinya, itu dengan tidak gugup ya, tidak boleh gugup. Itu bisa kalau kita gugup itu akan mempengaruhi, pukulan atau visualnya nanti. Jadi kita tidak boleh gugup sama sekali dan harus fokus pada satu titik dan lagu-lagunya juga harus benar-benar hafal, dihafalkan, pukulannya seperti ini dan lagunya seperti ini. Ya, mungkin seperti itu. Yusuf, gimana jawabannya? Ya. Oh, iya, iya, iya. Ya, itu ketika salah pukulan itu akan terdengar sekali ya sama jurinya gitu. Itu akan berpengaruh sekali terhadap nilainya. Benar? Iya. Iya, sama-sama. Ayo silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ya. Kita sharing tentang dunia musik atau kalian adalah seorang band musik, pemain gitar seperti itu. Boleh ya di sharing-sharing pengalaman kalian dan teman-teman semua.
Boleh. Waalaikumsalam. Ya, boleh pertanyaannya. Oh my God. Oke, sama-sama. Apa saja sih positif dan negatifnya itu mengikuti marching band? Kalau positifnya itu kita ya dapat ilmu tentang musik gitu ya, bisa memainkan alat dan di marching band itu dibiasakan untuk multi talent. Jadi kita harus bisa semua alat gitu. Kalau negatifnya itu kita itu akan sering latihan dan banyak sekali waktu latihan itu dan tidak banyak waktu untuk di rumah. Kita tidak liburan, kita fokus sekali terhadap latihan. Jadi itu marching band ini membutuhkan waktu yang sangat lama, namun tampilnya itu hanya cukup untuk 2 menit saja atau 1 menit setengah mungkin, tapi latihannya itu sangat lama sekali. Itu sangat susah ya, tapi jika kita benar-benar latihannya itu tidak terlihat susah. Jadi kita tidak boleh down ketika latihan, jalani saja gitu. Apakah jawabannya memuaskan, Faisa? Iya, iya sama-sama. Iya, berapa lama latihan yang kita lakukan ketika akan mengikuti event ya? Oh, memainkan alat. Jadi kita kan sebelum memainkan alat itu harus dilatih dulu basicnya ya. Basic sebelum ke alat itu seperti drill, stretching drill gitu ya. Dan nanti setelah bisa itu mungkin 3 atau 6 ya paling lama itu 6 bulan. Mereka setelah 6 bulan itu akan bisa mungkin membaca not dan mempraktekkan ke dalam alatnya masing-masing gitu. Ya dibilang susah, susah dibilang gampang, ada gampangnya juga gitu. Tergantung pada diri sendiri sih ya kalau dipikirin terus gitu. Dibawa susah ya emang bakalan susah. Kalau dibawa gampang ya kita mainnya sambil have fun gitu. Gak usah sambil gimana ya, gak usah shock ketika kita main alat, santai saja gitu. Iya, seperti itu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Mungkin? Boleh, silakan. Pasti, soalnya marching band ini tidak tidak jadi ketika kita latihan itu harus di bawah have fun, walaupun pelatihnya, coachnya itu kadang galak gitu ya, tapi mereka itu bukan galak. Saya pernah dilempar menggunakan stick ketika saya salah pukulan. Itu
itu sangat menyakitkan, namun itu menjadi pelajaran bagi saya untuk menjadi lebih baik. Tapi setelah itu kita eh, sharing lagi bersama pelatih kita dan itu sangat seru sekali. Kita bisa bermain musik sambil bergembira seperti itu. Ya, iya, iya memang seperti itu. Maaf ketika saya salah berbicara ya. Ya mereka tidak galak, mungkin eh, seseorang itu kurang fokus saat pelatihan dan mereka ingin kita menjadi lebih baik dan hafal mungkinnya terhadap materi yang akan kita perjuangkan nanti di event-event tersebut. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Boleh ya jika ada yang ingin dipertanyakan lagi, silakan. Nah, ya mungkin 15 atau 10 menit lagi. Ya, boleh. Ya, ya, seputar musik. Ayo bertanya, jangan malu-malu. Halo, apakah masih semangat? Ayo semangat. Harus semangat ya. Apakah di sini ada anggota marching band juga? Halo? Ayo anggota marching band. Ya, oke. Yang tidak pernah
saya lupakan itu ketika saya mengikuti event di Jungle Marching. Itu di Jungleland ya. Jungleland itu mengadakan festival marching band di mana itu sangat seru sekali. Itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan karena di sana banyak sekali teman-teman yang bergabung bersama kami, latihan bersama, sharing-sharing tentang marching band gitu. Itu adalah suatu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Seperti itu. Ya, sama-sama. Iya, jadi nama dari grup band saya itu adalah marching band Gita Puspawinaya. Gita Puspawinaya ini berarti adalah nyanyian bunga pendidikan. Ada ya di YouTube, kalian bisa nonton di YouTube marching band Gita Puspawinaya saat BMBC Bandung Marching Band Club. Di sana ada. Jadi kalian semua teman-temanku bisa melihat di YouTube ya. Boleh? Di- Oh, itu di dalam sekolah ya. Jadi marching band kami itu dari SMP Negeri 1 Karangtengah. Kemudian saya sekarang sudah SMA dan saya mungkin sudah off sekarang. Mungkin nanti bisa lanjut lagi marching band di sini dan bisa berkembang lagi seperti dulu mungkin ya. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Iya, boleh. Oh ya, jadi dulu ketika saya masuk SMP, dulu itu saya tidak tahu marching band dan ketika itu ada demo eskul. Demo eskul. Demo malu ibu. Ada demo eskul jadi mereka itu menampilkan penampilan yang begitu luar biasa sehingga saya tertarik untuk memasuki marching band tersebut. Seperti itu. Bagaimana dengan pengalaman kamu, Yusuf?
Oh iya, keren, hebat sekali, luar biasa. Iya, oh iya, eh iya, oh iya iya iya, heeh. Ya kalau marching band saya itu lebih ke perlombaan seperti itu. Kalau boleh tahu kamu itu megang alat apa? Bass, bass drum. Yang lain. Halo, Yusuf. Aduh jadi malu. Iya. Jadi kamu memegang alat bass, bass drum. Kamu seorang percussion battery. Oh, oh iya iya. Kamu belum pernah ikut event seperti itu? Kalau boleh tahu nama marching bandnya atau sekolahnya apa ya? Oh iya. Ya, terima kasih Yusuf. Ya, sama-sama. Udah Ibu. Udah tutup itu dianya. Apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi sebelum webinar kali ini akan ditutup? Bentar, tunggu dulu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan serahkan kepada moderator. Silakan moderator. Atas perhatian.